Yang kurang bersemangat. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi ke tempatnya, amin. Kita percaya berapapun kita saat ini berada, tapi kita percaya malaikat sudah ada bersama. Amin. Haleluya, oleh sebab itu saya pengen lihat kita yang semua kalian bagi pendidikan. Tapi kalau nanti saya katakan selamat hari Minggu, selamat ibadah bagi kita ini. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah, kita mau beri hormat hanya bagi Allah. Tuhan Yesus yang baik, Kau hadir di tempat ini, di kebaktian kami Tuhan di minggu sore ini Tuhan. Kau beracara Tuhan, Kau memberkati Tuhan, Kau tabiskan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Kau memberkati untuk WL, singer dan pemain musik, bahkan untuk pembicaranya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kami akan pulang membawa berkat yang karena Kau hadir di tempat kebaktian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga jemaat-jemaat yang belum datang Tuhan. Percepat langkah mereka untuk datang ke tempat ini Tuhan, supaya nama Yesus dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu saja Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saya menantikan segala kembali. Kita mau masuk hadirat menurut Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan. Mau bersama dan baikkan Tuhan. Kita akan siap di depan. Yang masih
kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Setiap semua kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali kita. Bapak Gembala akan mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, salam sama ya. Ya, kita angkat tangan kita untuk pemakaman. Kita berdoa buat anak-anak kita menyerahkan akan pelajaran sekolah minggu yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan akan keberadaan pelajaran sekolah minggu di mana Tuhan menaruh hikmat, Tuhan menaruh kekuatan untuk anak-anak kami dididik untuk takut akan Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong, memimpin, memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami percaya anak-anak kami diberikan kekuatan dan diberikan takut akan Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang mengajarkannya. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat buat anak-anak kami di dalam kelas-kelas mereka. Haleluya. Amin. Amin. Begitu. Ya, puji Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tetap semangat, amin? Amin. Oleh sebab itu kita mau puji Tuhan, kita semangat. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau akan berusaha katakan bukan terbang. Tuhan,
dibawa oleh Bu Gembala, silakan. Kami dan Pak Berdiri kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Maka dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan tempat pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat mangkap burung Dan penyakit sampah yang busuk, dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. engkau Tetap bersalah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang menanggung di waktu petang. Walau 1000 orang lemah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri, dan memberikan balasan terhadap Orang-orang fasik, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuanmu. Maka mereka akan mendekat kamu dan kedua tidak akan mendekat kepada temamu. Sebab mereka yang akan berdekat kepadamu untuk menjaga kau dari jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, tetapi tidak merangkul pada batu. Sehingga dari batu akan melangkahi, engkau akan menjadi singa dan orang kaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan memberikannya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertainya dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku berikan kepadanya keselamatan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membacakan Mazmur 91. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kesaksian, saya kesaksian Bapak Ibu Saudara menguatkan kita, amin. Haleluya. Oh, ada Pak Wakil Gembala, silakan Pak Roberto. Luar biasa, setiap minggu dia selalu bersaksi, amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Selalu baru setiap hari. Saya percaya kebaikan Tuhan menyertai dalam kehidupan saya. Ya, saya bersyukur pada hari ini saya bisa berdiri. Memang saya mulai menjalani kehidupan baru saya. Saya mulai melayani bokar kembali lagi ke arah dunia asal. Tapi saya mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya semakin hari banyak yang saya alami berkat Tuhan melimpah hidup saya. Nah, Senin kemarin yang saya bilang itu ada orang dari daerah, tiba-tiba dia langsung telepon, saya mau kamu. Wah, kaget, wah. Seharian berapa? Saya bilang 400. 400 dapat saya mungkin, saya bilang ini orang kaya gitu. Ini apa dia Bank Mandiri di daerah Maluku Timur, di sana dia di kepala cabangnya. Wah, kaya nih, 400 kecil ya kelilingnya. Waduh. Tapi rupanya saya udah berdoa nih, Tuhan tolong dong Tuhan jangan 400 deh. Saya bilang 500 deh, naikin ya Tuhan. Saya bilang gitu kan, saya berdoa. Pas lagi di jalan nih, habis ngantar customer tetap saya ke Cikupa, itu saya ke tempatnya dia hari Selasa. Pas di hari Selasa itu saya kesana, wah 400. Sudah berdoa 500 dah, 500. Itu ada. Saya jemput, singkat cerita saya jemput orang ini ya memang Tuhan baik ya. Akhirnya dia naik ke mobil saya, terus dia bilang sama saya, nih kita rutenya ini nih, gak tau sama dia. Tuh. Ada 4-5 ke Tangerang Selatan. Dia mau makan apa tuh? Soto jadul. Ada situ soto kaki sapi. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau kuliner pasti tahu, saya juga baru pertama gitu. Saya bilang, wah luar biasa berkat Tuhan berlimpah ya. Akhirnya dia nego, ayo Pak sebelum jalan berapa nih? Saya bilang, aduh Pak
maaf bisa nggak gope berapa itu kata dia 500 iya berapa itu ada nama saya kok nggak tahu bang ya 500.000 oh iya udah nggak apa-apa kata dia udah kamu senangin aja nih anak buah saya dia nggak pernah datang ke Jakarta dia bilang itu dia jarang-jarang di Jakarta kata dia. Nah, oke, kalau nggak ke tempat Ari saya nanti tenang aja nanti saya tambahin. Wah, begitu tak saya nggak. Saya pikir apa ya, udahlah nggak apa-apa saya nggak punya pikiran tapi saya udah berdoa kita 500 Tuhan jawab 500 wah terima kasih Tuhan saya keliling lah ya benar Bapak Saudara ya Mama saya keliling wah saya kasih tahu pertama kita mau ke Bank Mandiri ya saya pikir ini orang biasa nggak taunya enggak memang dia kepala cabang di Maluku sana dia pakai ya jeans pakai biasa tapi bisa masuk juga ya saya bilang gitu ya ada anak buahnya robek karena dia kesini datang cuma pertama nonton konser Dewa waktu itu ya Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lah ya di Senayan. Nah hari Senin Selasa dia ke Mandiri Chandra Mandiri selesai Mandiri saya ajak ke Senayan wah istana keliling lah udah kayak saya memandu istana lah saya udah ngomong lah pas terakhir dia bilang saya mau ke Tangerang Selatan ya wih Tangerang Selatan udah bercanda. Nah saya nggak tahu kalau mereka tuh ada 2 Kristen satu Muslim bosnya itu Muslim tapi dia nggak fanatik dia welcome dan 2 ini rupanya Kristen singkat cerita wah dia pengen mau ke tempat artis wah kira saya tempat artis yang saya tahu siapa ya saya bilang oh ya Ahmad Dhani saya tahu waktu itu saya pernah waktu bawa penumpang tuh Pak rumahnya Ahmad Dhani hitam semua oh iya tahu deh saya cari di Google udah ketemu Ahmad Dhani ya saya tes ketemu dia saya bilang ini rumah Ahmad Dhani oh iya difotoin, di videoin, saya bilang, mau ketemu kan nih, saya bilang ini, kita berhenti nih. Mau cari Pak, bisa lewat aja, Pak. Terus ke DPR saya bilang ke anak buahnya, mau masuk gak? Berani Pak, udah apa masuk aja. Saya juga nggak berani juga, masuk anak, itu DPR, masuk nih. Saya bilang, Pak, kami dari daerah dari Maluku kami mau foto di tangga depan itu boleh Pak oh nggak bisa Pak ini lagi kerja memang pagi-pagi sih memang lagi kerja oh gitu Pak ya oh iya deh kata bosnya udah nggak apa-apa yang penting udah lihat dari luar oh iya udah karena waktu pas kita lewat depan rupanya lagi ada demo ibu-ibu rumah tangga kata bosnya nggak enak lah kita turun nanti sana kita berdemo juga di ibu rumah tangga nggak jadi video dari luarnya foto yang penting lihat aja udah singkat cerita akhirnya kita makan ke soto jadul itu saya baru pertama yang makan situ itu kayak bener ada kaki sapi wah jadul bener-bener saya bilang Pak jujur Pak kalau saya nggak ngomong Bapak saya nggak pernah kesini Pak emang tempatnya terpencil ya di daerah Tangerang Selatan lah ya dari situ saya pikir udah selesai di jalan-jalan udah saya keliling-keliling akhirnya saya bilang tadi ya, saya tahu kan ada teman SMP saya dulu di pemabuk, di sekarang bertobat. Saya bilang, kamu kenal sama Yeri Patinasari? Kenal ya. Wah saya sering ngikutin YouTube-nya dia, saya bilang itu. Wah dia kenal kan, oh dia udah gua. Saya sambungin dia, dia kaget. Hah Pak? Bisa? Apa? Gue sambungin. Awalnya kayak apa nama gue ikan dengan pada nilai plusnya artis siapa ya? Yeri kan rupanya dia pernah khotbah di sana di 2019 waktu itu ya di daerah Maluku Utara ada persekutuan pemuda bank lah. Nah singkat cerita akhirnya saya telepon akhirnya Yeri telepon akhirnya ngobrol sama dia awalnya pemalu apa udah nih ngobrol akhirnya kata Yeri bilang udah kasih nomor saya ke dia ya oke siap wah dia senangnya makasih Pak ya sudah ngobrol sama Yeri udah ngobrol aja orangnya enak kok saya bilang ya pasti cerita pas sudah jam akhirnya memang saya sewa 12 jam ya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tapi dia jam 7 dia bilang kita beda 2 jam Pak kata dia kalau sini jam 7 berarti sana udah jam 9 saya udah ngantuk semua nih. Kalau saya di sini jam 10 malam makannya, berarti sana udah sahur di jam 12 malam saya udah makan. Oke, sejak kita kan pulang jam 8, ya tanpa diduga
Ya sih dilebihin 100, wah puji Tuhan. Memang apa yang saya minta 500 tapi dikasih bonus sama orang itu nih Pak. Karena Bapak baik sama saya, udah antar tempat artis ya udah saya dikasih 100. Dan saya mengucap syukur berkat Tuhan melimpah ke hidup saya. Amin. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar ya memang orang-orang baik semua yang saya pertemukan, karena memang saya belajar untuk ngobrol sama mereka. Jadi orang bilang, Pak enak juga ya ngobrol sama Bapak ya. Ya saya bilang ya kalau nggak enak juga saya juga nggak mau Pak. Gitu dalam hati saya kan. Ada juga yang ada mau turun dari mobil saya bilang, Bu kalau mau turun saya yang domelin Bu. Ingat Ibu udah lah, nggak usah itu lah. Saya kasih ada yang jelek, tapi saya bilang semua rata-rata memuji saya, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin kuat sama Tuhan, Tuhan akan datangkan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang apa ya menjadi berkat buat hidup kita semua. Percaya Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Itu aja pesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian luar biasa, amin. Ya. Kira belum siap. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya puji Tuhan. Mungkin ada yang mau kesaksian lagi? Nggak usah malu-malu, mungkin orang silakan. Selama ngikut Pak Budi gimana? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Ya, kita akan dengarkan kesaksian minggu depan, amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebagian baru sedikit yang kesaksian, tapi ada yang masih belajar lagi pasti. Kita percaya di tempat ini kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian luar biasa, amin. Haleluya. Kita sekarang persiapkan diri kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman lebih lagi. Kita percaya kita tidak akan pernah sama lagi dengan Tuhan. Kita akan memiliki suatu berkat. Amin.
saat ini kami mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan punya sikap hati seperti seorang murid Tuhan. Kami berdoa setiap kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarkan firman Tuhan hari ini Tuhan tertanam dan berbuah lebat di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar setiap beri firman Tuhan disampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, melainkan kepentingan Tuhan yang tersampaikan. Kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan hari ini. Setiapnya siap, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sekarang ibu tepukan firman Tuhan kita. Haleluya. Sekarang duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Shalom. 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 Luar biasa. Saya sangat bersuka cita setiap saya datang ke tempat ini. Amin. Karena saya percaya tempat ini adalah tempat di mana Tuhan akan mengubahkan dan memulihkan setiap kita. Yang kita katakan amin. Saat ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan dengan judul Pelajaran dari Yusuf dan Yakub. Kita tahu dua tokoh ini, dua tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang sangat sering kita pelajari, bahkan hamba-hamba Tuhan juga sering membagikan tokoh ini dan dia dalam setiap firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 37. Semua siap? Ada di depan juga ya. Kejadian 37 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 9 nanti jemaat Tuhan, ayat 10 saya dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Siap-siap jemaat Tuhan? Amin. Dimulai dari jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Lalu ia memimpikan mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Saudara, berapa banyak setiap kita yang percaya bahwa Tuhan menginginkan masa depan setiap anak-anaknya itu adalah gilang gemilang. Amin. Kita mau hari ini sama-sama sepakat bahwa Tuhan punya rencana yang indah di masa depan kita. Jadi hari ini kalau kita mau lihat masa depan kita, jangan berpikir masa depan yang biasa-biasa. Karena pada dasarnya Tuhan menginginkan anak-anaknya, umatnya, suatu hari kelak dia akan berdiri depan raja-raja. Amin. Itu yang hari ini harus kita sepakati bersama. Dan saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, apapun mimpi Bapak Ibu Saudara, apapun doa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini belum tercapai, belum terwujud, bahkan belum terlihat, sesuatu yang kecil aja belum nampak. Hari ini saya mau berkata, tetaplah berdoa, tetaplah menantikan itu, karena saya percaya suatu hari nanti dalam waktunya Tuhan pasti itu terjadi. Amin. Ini cerita tentang Yusuf Bapak Saudara. Kita sama-sama tahu Yusuf punya mimpi. Yusuf itu cerita tokoh anak muda yang punya mimpinya kelewatan mimpinya nih. Kenapa saya bilang mimpinya kelewatan? Karena dia punya mimpi suatu hari nanti abangnya, kakak-kakaknya, papa mamanya sujud menyembah dia. Waduh. Ini siapa yang berani hari ini kita sampaikan mimpi kita sama bapak kita, Pak? Ingat ya, Pak? 2 tahun lagi bapak akan sujud semuanya. Dilempar kita sama bapak kita ya. Mimpi apa kau itu? Ya semimpimu seperti itu. Sama seperti banyak orang tua. Waktu disampaikan mimpinya itu, orang tua pun marah. Bapaknya juga marah kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sampaikan, jangan takut bermimpi. Mimpi itu gratis. Adakah waktu kita bermimpi tiba-tiba rekening kita disedot? Bayar ya, kamu udah mimpi loh. Jangan pernah takut bermimpi dan jangan juga pernah takut untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh atas hidupmu. Amin. Saya bersyukur sampai hari ini saya termasuk orang yang tidak pernah takut menyampaikan apa yang Tuhan taruh atas hidup saya. Waktu dari saya pelayanan di SMA, saya bilang saya akan punya konser VR. Puji Tuhan, waktu kita sampaikan besoknya punya. Gitu. Tuhan, saya mau pergi ke pelayanan ke kota-kota. Puji Tuhan, habis itu Tuhan bawa ke kota-kota. Jadi hari ini apapun yang menjadi doa mimpi kita,
jangan pernah takut untuk menyampaikan. Ya. Itu pelajaran pertama dari Yusuf. Kalau hari ini kita takut untuk menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan, kemohonlah, saudara, kita harus berani menyampaikan apa yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Amin. Walaupun itu seakan-akan besar, dan walaupun itu seakan-akan tidak tahu kapan tergenapinya, tetaplah disampaikan. Amin. Kita nggak tahu, bisa besok, bisa 2 tahun lagi, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Tapi pelajarannya berani speak up. Jangan cuma diam. Amin. Dan hari ini kita belajar dari Yusuf. Ini ada hal yang menarik bagi saudara dari pelajaran ini. Selama ini kita hanya mendengar tentang Yusuf. Setuju bagi saudara ya? Yusuf seorang yang punya mimpi, dia sampaikan kepada abangnya. Tapi kita akan lihat prosesnya. Ternyata ada satu hal yang perlu kita pelajari. Respon dari Yakub papanya. Wah. Kalau Yusufnya mah kita udah tahu, abis ini Yusuf bakal masuk sumur, ya kan? Abis ini Yusuf akan masuk penjara, Yusuf akan dilupain. Naiklah dia jadi perdana menteri. Bisanya seperti itu. Kita sudah tahu track record Yusuf. Tapi masa-masa saat Yusuf tidak ada, gimana itu Yakub? Perasaannya Yakub sebagai seorang ayah. Bagi saudara, pada dasarnya seorang ayah menginginkan anak-anaknya berhasil. Yang setuju katakan amin. Halo para orang tua. Saya hari ini punya 2 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nama anak pertama Elisi Bineka, anak kedua LJ Tunggalika. Jadi lengkap sudah. Bineka Tunggalika saya panggil. Jadi saya seorang ayah punya harapan buat anak-anak saya. Kelak dia akan menjadi kebanggaan buat keluarga. Bahkan dia akan mengangkat derajat orang tuanya, keluarganya. Itu harapan dari seorang tua, seorang ayah. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, saya percaya Yakub juga punya hal yang sama kepada 12 anaknya. Kelak dari anak-anak saya ini akan mengangkat derajat keluarganya. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, waktu ada satu anak yang memimpikan bahwa kelak dia akan jadi orang besar, abang-abangnya mana? Tapi lihat respon hati dari seorang Yakub. Ini luar biasa. Apa respon hatinya? Lihat dari ayat 11. Sekalipun Yakub marah, tapi responnya dia, maka iri hatilah saudara-saudaranya. Nah, bagi saudara, ini pelajaran berikutnya. Saat mimpi kita ucapkan, pertama akan ada orang yang iri hati. Itu udah pasti, itu udah lumrah. Bahkan ada orang yang istilahnya kalau di luar sana tuh senang lihat orang susah, ya kan? Dia senang kalau lihat ada orang susah tuh senang. Tapi kalau ada orang berhasil, dia malah kecewa gitu ya. Malah kesel. Kalau susah senang, kalau nanti dia berhasil, kita kesel. Nah, ini akan terjadi dalam hidup kita. Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Nah, tapi ingat, ada satu orang juga, atau ada bagian orang-orang yang gak iri hati. Tapi lihat firman, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Abang-abangnya boleh iri hati, tapi papanya dia simpan dalam. Kenapa Bapak Saudara? Dia simpan dalam hatinya. Karena inilah seorang ayah. Karena dia tahu kelak hal ini terjadi. Bukan betapa hebatnya Yakub sebagai seorang ayah melahirkan tokoh besar. Setuju nggak Bapak Saudara? Halo? Benar kan ya? Kalau ini mimpinya terjadi, bapaknya bangga dong. Benar kan ya? Nanti kita akan lihat. Memang ternyata waktu dia simpan dalam hatinya, karena dia punya harapan kelak ini benar, ini terjadi. Wow, betapa bangganya keluarga kami. Hari ini saya percaya kalau kita punya doa mimpi apapun itu yang memang Tuhan taruh dalam hidup kita, untuk kita akan terima suatu hari nanti, akan ada 2 orang yang tadi dipeceri orang. Yang pertama, dia akan tidak senang dengan mimpi kita. Tapi yang satu, dia simpan. Karena dia berharap bahwa mimpi itu akan terjadi. Karena dia tahu kalau mimpi itu terjadi, efeknya ke dia. Lalu, kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-31. Menarik bagi saudara untuk kita pelajari. Ayat 31. Sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan buat Bapak Saudara ayat 31.
Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ayat 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Ayat 34. Dan Yakub mengoyangkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ayat 35. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Setelah mimpi itu disampaikan, ada orang-orang yang ingin membuat mimpi-mimpi itu tidak terjadi. Abang-abangnya coba bersekongkol, gimana caranya nih kita lakukan buat si Yusuf ini ya. Nah, tapi Bapak Saudara dengar baik-baik, inilah iblis, tipuan iblis. Iblis itu nggak berani langsung membunuh kita. Halo, dia hanya membuat kamuflase seakan-akan itu benar, padahal itu nggak benar. Dia hanya berhasil membuat hoaknya saja. Iya. Tapi keputusan, sekali lagi Bapak Saudara, keputusan ada di tangan pribadi kita. Amin. Perhatikan. Waktu abang-abangnya bersekongkol, abang-abangnya baru bersekongkol loh. Ini ceritanya Bapak Saudara, dia bersekongkol karena dia nggak berani menyentuh Yusuf. Akhirnya dia buat cerita hoax. Cerita hoaxnya seperti ini. Dia ambil jubahnya, dia celupkan jubahnya ke dalam darah kambing domba, ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus jubah itu diberikan kepada si Yakub. Halo Bapak Ibu Saudara, kita simak baik-baik ya. Jubah itu diberikan kepada si Yakub. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Yusuf itu diterkam binatang buas? Kalau Bapak Ibu tadi baca cerita, siapa yang menyatakan bahwa Yusuf itu mati diterkam binatang buas? Apakah abang-abangnya? Halo? Tidak. Malah Yakubnya yang menyatakan bahwa anaknya mati dimakan binatang buas. Seringkali hal ini terjadi sama kita. Halo Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ini poin. Sekalipun kita bertahun-tahun lamanya melayani Tuhan, seringkali kita juga bisa tertipu oleh iblis. Sekalipun kita orang yang handal di dalam bidang tersebut, kita pun bisa ditipu dengan hal seperti itu. Saya bertanya sama Bapak Saudara, Bapak Saudara, Yakub adalah seorang peternak kambing domba belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Di cerita dia bersama Laban, 14 tahun lamanya dia ternak kambing domba. Dia juga ternak kambing domba. Dan pertanyaan saya, darah hewan dengan darah manusia beda nggak Bapak Saudara? Ada bedanya nggak? Halo, baunya tercium beda nggak? Benar ya? Secara pengetahuan, darah hewan dan darah manusia itu ada bedanya. Dari cium baunya itu ada bedanya. Bayangkan seorang yang berpuluh-puluh tahun menjadi peternak kambing domba, dia bisa tertipu loh. Dia masih nggak bisa membedakan mana darah hewan sama darah manusia. Halo? Halo Bapak Ibu Saudara? Hati-hati. Anak Tuhan bisa tertipu juga. Kita pikir bertahun-tahun lamanya kita handal, ternyata bisa tertipu juga. Karena iblis sukanya begitu. Kerjaannya begitu Bapak Saudara. Dia nggak bisa langsung menyatakan bahwa kita nggak punya masa depan. Dia nggak bisa. Tapi dia coba dengan segala cara biar masa depan itu nggak terjadi. Dia coba bungkam kita, dia buat berita-berita hoax, dan akhirnya ini lagi-lagi. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada sore hari ini, kita penentunya. Amin. Kita penentunya. Apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dari apapun kita berasal, kalau Tuhan sudah berfirman, pegang itu pasti terjadi. Amin. Gak ada yang mustahil Bapak Saudara. Saya percaya dan yakin itu.
Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya tinggal di bantaran pinggir kali. Tuhan baik atas kehidupan keluarga kami. Dan pelan-pelan Tuhan bawa kami naik. Dulu saya berpikir, Tuhan gimana rasanya tinggal di rumah-rumah perkomplekannya. Karena rumah kami bantaran kali itu dekat rumah komplek. Dan kami berharap suatu hari nanti kalau main ke komplek kan bisa diusirin sama satpam yang ngapain ya, namanya juga anak kampung sini main ke komplek diusirin. Kadang-kadang metik buah orang ya kan, itu terjadi waktu masih kecil. Dulu punya mimpi doang, puji Tuhan loh saudara. Hampir 2 tahun, hampir mau 2 tahun ini kami tinggal sekeluarga di komplek. Amin. Itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi saudara? Kalau melihat kenyataan mana mungkin? Kalau melihat latar belakang keluarga mana mungkin, mana bisa? Tapi dengan baik-baik kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Manusia seringkali selalu mengiyakan perkataan-perkataan Pak. Cepat banget. Makanya Bapak Saudara, kalau dalam dunia media sosial atau di berita-berita yang ada di media sosial ini, jangan langsung cepat memutuskan atau menyimpulkan Bapak Saudara. Saring dulu sebelum sharing. Disaring dulu. Jangan langsung apa-apa yang disampaikan ditelan mentah-mentah. Disaring dulu, dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Baru kalau udah tahu kebenarannya, bisa lagi menyebarkan. Tapi kalau ini yang salahnya adalah kita gampang langsung menyebarkan, memviralkan sesuatu hal yang mungkin salah informasinya. Bapak Saudara, hari ini saya mau menyampaikan, kalau Tuhan belum berbicara sama kita, kalau Tuhan belum berbicara sama kita tentang sesuatu yang tidak akan berhasil untuk mimpi-mimpi kita, pertama, tetaplah semangat. Amin. Kecuali Bapak Saudara ya, ini kecuali tiba-tiba Tuhan menampakkan mukanya di awan-awan di langit dan dia langsung teriak, Pak Teto, kamu nggak akan berhasil. Udah selesai, kita tamat. Apakah pernah Bapak Saudara mendengar suara Tuhan langsung seperti itu? Halo? Adakah suara Tuhan yang menyatakan bahwa engkau tidak akan berhasil seumur hidupmu? Tidak ada. Amin. Berarti apa? Kita harus tetap semangat menantikan mimpi-mimpi itu terjadi. Amin. Nah, ini manusia seringkali belum sesuatu terjadi kita udah ngeklaim duluan. Ya kan ya? Padahal itu belum terjadi loh. Aduh, kayaknya udah mau hujan, hujannya belum turun. Ini hujannya belum turun bos. Tapi kita udah langsung kayaknya mau hujan, ya kan? Seringkali kan begitu ya. Pandemi belum terjadi, kayaknya bakal pandemi, kayaknya besok susah nih. Ya berapa banyak awal tahun kita banyak orang berkata tahun ini tahun yang berat, ekonomi akan sulit. Belum kita masukin tahun aja udah langsung ada itu kalimat-kalimat, ini tahun yang akan membuat kita sengsara, ini tahun yang akan membuat kita, ya kalau kita amin ya terjadilah sesuai dengan apa yang kita aminkan. Halo. Tapi kalau kita punya Tuhan, mari kita pelajari dari sudut pandangnya Tuhan. Pada dasarnya Tuhan inginkan setiap anak-anaknya hidup dalam tuntunannya. Amin. Ini yang terjadi. Yakub sendirilah yang berkata bahwa anakku pasti mati telah dimakan binatang buas. Abangnya nggak pernah menyampaikan itu, anak-anaknya nggak pernah menyampaikan itu, Bapak Saudara. Cuma anak-anaknya cuma bilang, Pak, tolong Bapak periksa. Halo. Padahal anaknya sudah kasih kode, tolong Bapak periksa. Tapi ini bapaknya nggak periksa. Coba hari ini kalau ada yang menyatakan, halo, ini Pak Ren ya? Iya Pak Ren, saya dengar ini Salom kecelakaan. Bapak yang baik pasti akan nanya, benar ya? Di mana kecelakaannya? Coba kasih tahu saya di mana posisinya. Biar saya samperin langsung. Benar Bapak Saudara? Nah kalau ini abang-abang yang ngasih jubah kepada Yakub, respon pertama Yakub harusnya, ini kamu tunggu di mana? Ini kamu tunggu di mana? Kau ada darah. Ini darah siapa nih? Ini darah siapa? Di mana Yakub? Di mana? Di mana Yusuf? Ayo kita samperin. Binatang buas mana yang makan nih? Benar nggak Bapak Saudara? Tapi nggak perlu dicari. Tiba-tiba dia telah mentang pasti anakku Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Luar biasa itu. Come on.
Itu tipuan iblis. Halo. Dan saat itu terjadi, periksa dulu. Amin. Cari tahu dulu. Jangan setelah, aduh. Makanya kenapa orang dihipnotis gampang banget. Benar Bapak Saudara ya? Halo Pak, ini benar ya. Nama anaknya Budiman ya. Ya tolong dong, ini Budiman lagi rencana tolong transfer. Bapaknya kaget kan, biasanya kayak gitu kan. Langsung terbawa, langsung ditransfer. Pas ditelepon lagi Budiman di rumah Pak. Bukan di penjara. Halo Bapak Saudara. Kan iblis kerjaannya begitu. Membunuh, menipu, dan membinasakan. Kita sering tertipu. Dan kita sendiri lain suka menyatakan itu. Waduh, memang benar ya, kayaknya Tuhan gak akan bekerja atas hidup saya. Tuh kan, dia benar. Ekonomi keluarga saya akan membuat saya seperti ini terus hidupnya. Mana mungkin seorang kaya saya bisa dipakai Tuhan besar. Seringkali kita yang ngomong loh, padahal Tuhan gak pernah ngomong. Benar gak sih Bapak Saudara? Tadi kita sudah bilang di awal, kalau memang Tuhan yang berbicara, ya sudahlah. Gak usah semangat untuk hidup. Nyerah aja kita sama bos kita. Bos, panggil aja lah sekarang bos. Ya habis dia yang ngomong langsung, kamu gak akan berhasil. Perkataan manusia selalu menjatuhkan. Itu yang terjadi. Manusia kebanyakan senang lihat orang susah, tapi benci lihat orang berhasil. Itu cenderungan manusia, Saudara. Tapi hari kita punya Tuhan. Amin. Tuhan menginginkan anak-anaknya hidupnya berhasil. Bapak Saudara, tadi di ayat 35 Yakub menjelaskan bahwa dia berkabung berlama-lama. Nah, sekarang kita masuk ke sisi Yakub. Cerita Yusuf Bapak Saudara sudah tahu lah. Karena setelah ini Yusuf akan masuk menjadi pembantunya dari kerajaan. Dia akan ketemu Tante Potifar setelah ini ya. Tapi Yusuf udah kelar, Yakub yang kita mau pelajari. Karena seringkali hidup kita seperti Yakub. Yakub, kita kembali. Tadi di awal saya sudah jelaskan akan ada dua ciri saat mimpi itu disampaikan. Ada orang yang tidak setuju, tapi ada yang nyimpan dalam hati. Terlihat Yakub sedihnya minta ampun. Walaupun dia yang klaim bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas, tapi lihat responnya. Dia berkabung berlama-lama. Dia tanam di pikirannya, kepalanya bahwa Yusuf telah mati, Yusuf telah mati, Yusuf telah mati, Yusuf telah mati, anakku Yusuf telah mati. Dia bangun pagi, dia lewat kamarnya Yusuf, Yusuf telah mati, Yusuf telah mati, Yusuf telah mati. Halo Bapak Saudara, kalau hari-hari ini kita melihat sesuatu hal yang kita alami hari-hari ini, sesuatu yang belum tercapai sesuai mimpi dan harapan dan doa kita, mungkin itu udah mendarah daging, gak mungkin lagi terjadi, gak mungkin lah. Udah berapa tahun saya berdoa untuk hal ini, gak mungkin lah, udah gak mungkin. Kita tahu di pikiran kita gak mungkin. Yusuf telah mati. Yakub seperti itu, bertahun-tahun lamanya. Ini tadi saya sampaikan, tidak ada seorang ayah yang sangat kecewa kalau anaknya dipakai Tuhan berhasil. Pasti dia bangga. Makanya dia kasih respon waktu Yusuf udah dia nyatakan mati, dia sedihnya minta ampun. Dia berkabung sekali, anaknya yang laki-laki dan perempuan menghiburnya, dia sedih. Saya percaya hari ini ada orang-orang juga yang senang melihat Bapak Ibu Saudara berhasil. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat sesuatu yang negatifnya aja, tapi lihat ada orang-orang di luar sana yang menantikan Bapak Saudara sampai di puncaknya. Amin. Bagian kita harus lakukan yang terbaik, terus percaya. Tapi bro, tapi Bite, tapi Budiman, apa daya lah. Memang kenyataan kami seperti itu. Gak mungkin lah kami orang minor, gak mungkin lah kami yang keluarga yang menengah ke bawah, gak mungkin lah latar belakang pendidikan kami seperti ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Kata siapa? Tuhan tidak berbicara itu. Amin. Amin. Tetap nantikan itu. Sampai kapan? Sampai terjadi. Amin. Waktunya berapa lama? Ya sampai itu terjadi. Kita terus nantikan dengan semangat dan lakukan yang terbaik. Kesalahannya aku, dia cuma pasrah. Bertahun-tahun lamanya dia nggak cari tahu kuburan anaknya di mana,
Dia nggak cari tahu kebenarannya seperti apa. Dia cuma menelan mentah-mentah, anakku Yusuf telah mati, Yusuf telah mati, Yusuf telah mati, Yusuf telah mati. Bapak saudara, seringkali sesuatu kebenaran, sesuatu kebohongan yang disampaikan oleh kita gampang banget mengiyakannya. Tapi suatu saat kebenaran itu disampaikan, jujurlah Bapak saudara, seringkali kita sebagai manusia susah untuk menerimanya. Setuju? Setuju? Tadi waktu kebohongan disampaikan, Yakub langsung terima, pasti Yusuf telah mati. Tapi lihat, Kejadian 45 ayat 26. Saat kebenaran itu disampaikan. Kejadian 45 ayat 26. Firman-Nya berkata, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Wow. Ini gambaran banyak manusia, gambaran banyak hati kita, Bapak Saudara. Saat kebohongan disampaikan, manusia seringkali langsung menelannya dan langsung mempercayainya. Tapi waktu kebenaran, apakah yang disampaikan abang-abangnya benar atau bohong? Halo, bahwa Yusuf masih hidup. Ini kan ceritanya Yusuf, abang-abangnya ngasih tahu bahwa Yusuf masih hidup ya. Halo Bapak Saudara. Benar atau kebohongan? Kebenaran. Tapi waktu jubah darah itu dikasih sama bapaknya, itu bohong kan? Karena dia takut, pas sampai sumur udah nggak ada lagi, Bapak. Si Yusuf udah dijual. Halo? Bapak Saudara. Waktu kebohongan disampaikan, ya aku langsung percaya. Tapi suatu kebenaran disampaikan, ya aku malah dingin hatinya. Bapak Saudara, jangan sampai hati kita dingin saat kebenaran itu disampaikan sama hati kepada kita. Amin. Saat kebenaran firman Tuhan yang berkata untuk tentang hidup kita akan masa depan kita, janganlah jadi hati kita dingin. Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan berkati keluargamu, Tuhan akan berkati pekerjaanmu, usahamu, anak-anakmu, buah kandunganmu. Tapi hati kita dingin, nggak mungkin, keluarga gue begini, latar belakang gue begini, gue urusan apa? Gue udah bertahun-tahun doa ini nggak tercapai loh. Tapi ada hamba Tuhan selalu berkata, kamu akan pakai Tuhan seperti ini. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Bapak Saudara, saat kebenaran yang disampaikan, harusnya respon kita bukannya menolak, tapi harus mempercayainya. Amin. Yang kita tolak itu sesuatu yang bohong. Ini lagi gak menyenangkan. Ya, Bapak Saudara, jujur ya, saya berpikir hamba Tuhan itu kerjanya menyenangkan hati jemaat ya. Harus menyenangkan. Bapak Saudara, percayalah, Bapak Saudara akan dipakai Tuhan. Dan juga, wah, Bapak Ibu, pendeta mah enak aja ngomongnya ya, menyenangkan doang nih. Pak Pendeta nggak tahu masalah keluarga kami. Pak Pendeta nggak tahu. Ini udah doain berapa tahun kami doakan. Halo Bapak Saudara. Tadi yang saya bilang di awal, apakah Bapak Saudara sudah pernah mendengar Tuhan sendiri langsung yang berkata? Kalau Tuhan sendiri yang langsung berkata, ya sudah nyerah bos. Tapi kalau Tuhan belum berkata bahwa kita nggak akan berhasil, ya lakukan sesuatu yang terbaik. Karena akan ada waktunya, Bapak Saudara. Amin. Amin. Ini loh, Yusuf mimpi ini waktu usia 17-an. Yusuf menjadi Perdana Menteri itu kan usia 30-an. Belasan tahun lamanya Yakub menerima suatu fakta bahwa Yusuf telah mati. Yusuf mati. Tahun pertama, tahun kedua Yusuf mati, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima Yusuf mati. Pas abang-abangnya tahu Yusuf masih hidup dan disampaikan kepada Yakub, anakmu Yusuf masih hidup. Tadi dikatakan ayat 26. Mereka menceritakan padanya Yusuf masih hidup, bukan bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan responnya. Tetapi hati Yakub telah dingin. Ngeri. Kali ini hari-hari ini terjadi sama kita. Jangan buat kebenaran itu jadi dingin di hati kita. Amin. Tapi mari kita hidupkan kebenaran tersebut. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan ingin melihat semua mimpi kita dipakai Tuhan. Bapak Saudara, hari ini saya bukannya konsen cuma kepada anak muda, tapi saya juga berdoa buat anak-anak, buat orang-orang tua kita yang mungkin usianya di atas kita. Saya percaya kita sering kali mendengar kita berdoa anak-anak kita berhasil di usia under 30, ada lagi under 40.
sekarang orang-orang tua kita yang sudah masuk usia 50, 60 tahun, Bapak Saudara, kita juga berdoa bahwa dia pun bisa dipakai Tuhan di usia tuanya. Amin. Amin. Bukan hanya anak muda saja yang akan dipakai Tuhan. Ingat, berapa usia Kaleb saat dia merajut Hebron? 80 tahun. Berapa usia Abraham saat dia mendapatkan anak? Ratusan tahun. Oleh sebab itu, saya berdoa di tempat ini banyak senior-senior saya. Di usia senior-senior yang sekarang juga Tuhan akan pakai kita jadi luar biasa. Amin. Bukan cuma anak muda doang. Makanya saya berdoa, kita jangan cuma berdoanya seperti Tuhan pakai saya di usia muda, jangan. Nah kalau usia tua kita nggak dipakai Tuhan lagi dong. Halo Bapak Saudara, kita harus berdoa dipakai Tuhan sampai akhir hayat. Amin. Biar walaupun kita ada di usia tua, kita tetap jadi usia tua yang emas. Hari ini saya berdoa buat saudara kita. Apapun doa mimpi Bapak Saudara, ingat Yusufmu masih hidup. Saya percaya setiap kita punya Yusuf dalam hidup kita. Apa itu Yusuf? Yusuf anak kesayangan Yakub. Apa itu Yusuf? Yusuf adalah harapan bagi keluarganya Yakub. Apa itu Yusuf? Mungkin itu doa yang kita doakan selama ini. Hari ini saya berdoa, apapun doamu, mimpimu, harapanmu di usia kita sekarang ini atau untuk masa depan kita, ingat pesan ini, Yusuf masih hidup. Amin. Jangan kita berkata Yusuf telah mati. Hey, wake up, Yusuf masih hidup. Kita pasti dapat melihatnya suatu hari nanti. Amin Bapak Saudara. Artikanlah sendiri Yusuf bagi hidup Bapak Saudara. Mungkin itu untuk pekerjaanmu, mungkin itu usahamu, itu keluargamu. Tapi ingat pesan ini, Yusuf masih hidup. Dia belum mati. Dia lagi berjuang. Kelak kita akan bertemu dengan Yusuf kita. Amin. Jangan langsung menelan bahwa Yusuf sudah mati. Lihat ayat ke-27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya, nah Bapak Saudara, kebenaran itu perlu disampaikan berulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Harus diulang. Benar ya Bapak Saudara ya? Kebenaran itu harus disampaikan, sama Hawa kan harus dikasih berulang-ulang kan? Diposting terus, udah Hawa diposting. Perasaan ini video bertahun-tahun yang lalu, tapi diposting lagi sekarang. Lagi tahunnya politik, diposting lagi. Dia lagi tahunnya ini, diposting lagi. Padahal ini video udah bertahun-tahun lamanya. Benar Bapak Saudara? Nah, perhatikan ini, kebenaran juga harus diulangi lagi. Amin. Yang cerita Yusuf udah dengar waktu sekolah minggu. Kenapa emang? Nggak ada yang salah dengan Yusuf. Nggak ada yang salah dengan ceritanya. Kayaknya udah pernah dengar firman Tuhan ini. Kenapa kalau kita dengar lagi emang? Dan bukannya kebenaran harus diulang-ulang. Halo Bapak Saudara. Kebenaran itu harus diulang-ulang agar apa? Biar mengotok di kita, biar mengotok di hati kita. Lah yang hoax aja diulang-ulang, kenapa kebenaran gak diulang-ulang? Halo? Kenapa seringkali kebenaran kita langsung skip? Kayak iklan di YouTube gitu ya, nggak mau kita tonton gitu ya, skip aja, lanjutkan. Nah, ini abang-abangnya mengulangi lagi kebenarannya. Dia coba yakinkan kepada Yakub. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihat keretanya yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Halo Saudara, seharusnya saat kebenaran itu disampaikan berulang-ulang, harusnya sebangkit kembali semangat kita. Amin. Tapi kalau mereka nyatanya enggak ada. Tapi kita harus bangkit kembali semangat kita. Lihat respon Yakub, akhirnya dia bertobat. Ayat 28. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Amin. Hari ini kita katakan sama iblis, cukup itu. Hari ini saya akan melihat itu akan terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Kita harus lihat itu. Amin Bapak Saudara. Enggak gampang ya Saudara, benar, enggak gampang. Saya jujur, saya akui, saya jalankan ini bertahun-tahun dengan firman Tuhan ini. 4 tahun yang lalu saya mulai rumah pendidikan pelatihan Saudara. Saya hari ini sebagai tenaga pendidik. Saya punya rumah belajar yang saya mulai dan saya rintis dengan istri saya 4 tahun yang lalu. Dan waktu mulainya kita berdoa ini dari Tuhan. Tapi waktu menjalankannya nggak gampang seperti yang kita doakan, benar Bapak Saudara ya?
Aduh, tiba-tiba ya itu tadi ada abang-abang yang nggak suka gitu ya ngasih ngasih lihat ini coba periksa, untung saya nggak termakan dengan perkataan-perkataan negatif. Saya telan yang baik-baik. Saya cari tahu dulu dari mana dasarnya. Kalau saya bukan rumah belajar saya nggak akan ramai. Ya kan seperti itu. Saya cari tahu dulu kebenarannya, ternyata enggak. Selagi kita kasih yang terbaik, saya percaya orang-orang pun akan terberkati. Akhirnya saya mulai dengan istri, mulai dari 4 anak, nambah 15, nambah 20, 30, 40, 80. Dan puji Tuhan, hari ini kami punya murid 250. Wow. Dari cuma 4 Bapak Saudara. Kami punya target, kami nggak tahu. Nah ini saya sampaikan, ini mimpinya Andi, ya, mimpinya Budiman. Saya nggak tahu. Ya mungkin dari Bapak Saudara ada yang responnya, wah nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Enggak lah, saya berdoa dari tempat ini responnya baik ya. Amin Budiman, saya doakan itu terjadi. Ya, haleluya, terima kasih. Saya punya mimpi, saya targetkan. Nggak tahu kapan ini tergenapi, mau ini 2 tahun, 3 tahun, saya tidak ada masalah. Tapi saya punya mimpi, saya punya murid sampai 1000. Wow. Sekarang baru 250. 250 dengan 4 rumah belajar. Berarti kalau 1000 kita harus cari 4 lagi, dia dari bagi OP jadi 500 ya kan. Berarti tambah 4 lagi berarti 12 lagi lah rumah belajar. Berarti kita harus punya 20 rumah belajar. Kapan itu terjadi? Enggak tahu. Saya juga yang itu ya saya ingin aja dulu. Sounding aja dulu. Ada suara hati kecil saya dan saya perlu sampaikan ini Bapak Saudara. Ini direkam ya? Iya. Enggak apa-apa. Rekaman ini jadi saksi ya. Halo Bapak Saudara. Dari awal saya buat rumah belajar ini ada sesuatu mimpi kecil, tapi saya nggak tahu gimana jalannya. Dan saya nggak tahu kapan ini terrealisasinya. Saya berdoa suatu hari nanti Tuhan jadikan saya menteri pendidikan. Nggak tahu Bapak Saudara terjadinya gimana. Ya sekalipun nanti saya bangga lah walaupun nggak jadi menteri, setidaknya saya punya teman menteri gitu. Yang bisa kita bagi arahan atau enggak, setidaknya ide-ide kita diambil sama mereka. Kalau video ada saksinya ya. Nggak ada yang mustahil Saudara. Nah saya sedikit kesaksian. Bulan lalu saya baru dilantik Bapak Saudara. Satu pekerjaan yang baru dan ini nuansa baru buat saya. Kalau nggak salah berapa bulan lalu ya saya bawa firman di sini, itu sebenarnya saya udah gagal. Saya sebenarnya agak sedikit kecewa. Tuhan, masa sih anak Tuhan doanya kurang kencang seperti apa nih? Kok nggak dijawab gitu ya? Nah Bapak Saudara, ini kebenaran nih. Ini juga kebenaran buat kita. Percayalah Bapak Saudara, memang benar. Semua doa mimpi kita pasti terjadi, setuju ya? Tapi ingat Bapak Saudara, nggak selamanya naik terus jalan kita. Kalau naik terus jalannya, yang ada kita nggak bisa lihat ke bawah nanti. Jujur Bapak Saudara, ini saya ikuti lamaran ini waktu itu menjadi Bawaslu Kelurahan. Saya itu udah ikut ujiannya, terus saya sempat kecewa karena ya di negara ini kalau nggak ada gerbong atau nggak ada backingan agak susah ya. Ya siapalah si Andi, ya siapalah si Budiman, nggak ada backingannya, ya seperti itu Bapak Saudara. Jadi yaudah saya ikutin. Ya udah pas hasilnya lulus, saya nggak lulus, saya cadangan. Cadangan jadi orang cadangan tuh gak enak, bener Bapak Saudara. Pemain musik cadangan, ya kan? Kenapa pemain musik cadangan? Gak enak. Ya lihat kita berdoa ya cadangan pasti berdoanya apa? Biar pemain utama cedera ke. Kalau pemain utama cedera kan biasanya cadangan siap-siap ya kan? Oke cadangan udah siap nih. Nah Bapak Saudara sama. Masa saya harus doakan teman-teman saya yang udah jadi terpilih cedera loh. Enggak kesalahan loh. Nggak boleh, kita nggak boleh doain yang jelek-jelek. Setuju Bapak Saudara ya? Anak Tuhan tidak boleh dari mulutnya keluar tutup. Harusnya keluar berkat. Akhirnya saya berkatin aja orang-orang yang sudah terpilih. Nah saat itu memang benar. Sebenarnya ada orang yang mengkonfirmasi, Andi ini rezeki anakku yang kedua. Ya memang berapa bulan lalu anak yang kedua saya itu baru usia 4 bulan. Nah ini dari rezeki anak, pasti nanti lolos. Wah lulus pastinya. Serius ya, lu yang yakin ya, ya. Lu pas badan iya.
Oh ya, tenang, rezeki anak kedua. Karena yang pertama, waktu saya ikut instansi FKDM, itu pas lahir anak pertama juga, saudara. Dan rezeki anak pertama, Tuhan jawab lulus langsung, nggak pakai cadangan. Waktu itu jadi FKDM. Nah ini anak kedua, saya bilang Tuhan gimana ya? Ada teman-teman bilang udah pasti lulus dah, rezeki anak kedua. Ternyata enggak, saudara. Langsung saya bilang Tuhan, akhirnya saya dapat wahyuan. Nggak selamanya yang kita doakan itu terjadi, tapi mungkin belum waktunya tepat. Setuju saudara? Karena pas itu umpamanya terjadi saat itu anak saya lahir, anak kedua lahir, ternyata buat bapak-bapak muda seperti saya rempong bapak. Saya sama istri saya sempat cerai karena atur waktu ngejaga anak saya dua, yang pertama masih usia 3 tahun. Akhirnya kita agak clash. Di mata saya berharap saya pulang ke rumah ya, dari capeknya kita melayani jadi aktivis masyarakat ya kan. Seharusnya udah sampai rumah, anak udah tidur tenang sama mamanya gitu. Tiba-tiba anak masih aktif gitu ya. Aduh, pusing. Itu 3 bulan lamanya kita banyak tanggung. Saya pikir Tuhan, kalau kemarin saya lulus, tambah lagi hancur keluarga saya ini. Karena kalau saya saat itu diterima, kerjaan awalnya itu lagi kerjaan benar-benar padatnya. Kita harus pantau DPT sementara, siapa pemilih sementaranya, kita harus pantau. Karena pekerjaannya ya, panitia pemilih itu sibuknya di awal sama akhir. Tengah-tengah ini makan gaji buta. Tiba-tiba saya nggak terpilih. Dan saya disuruh fokus untuk ngurus anak, terus ngurus buka cabang di rumah belajar. Saya sampai buat status, saudara, ini manusiawi saya. Bapak ibu saudara manusia kan ya, sama ya. Saya sampai buat status, siapa sih yang kerja gak capek? Benar bapak saudara. Makanya saya buat satu kata-kata motivasi yang memang itu jujur buat saya juga sebenarnya. Capek wajar, nyerah jangan. Amin. Nggak ada suatu pekerjaan yang tidak capek. Semua capek. Jadi ibu rumah tangga pun capek. Benar ibu rumah tangga? Yang ngurus anak doang capek. Kalau capek itu wajar, nyerah nggak boleh. Amin. Nyerah jangan dong. Kalau capek wajar. Siapa sih pekerjaan yang nggak ada capeknya? Pasti ada capek. Puji Tuhan loh saudara. Saya dapat wahyuan itu akhirnya membuat saya semangat lagi. Kalau nggak saya memang udah capek. Di tengah waktu-waktu yang santai, ternyata nggak terpilih, nggak masuk karena mungkin Tuhan punya rencana saya untuk buka yang cabang-cabang dulu. Udah ngurus anak, jadi kepala sekolah, buka cabang, jadi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jadi pelayan keamanan juga di Pokda. Banyak saudara. Keteteran saya sebagai manusia. Kalau saya nggak punya semangat juang untuk masa depan, ya udah jalan aja gitu ya. Tapi mau nggak mau untuk masa depan yang Tuhan sudah sediakan, saya harus semangat. Capek saudara. Makanya bilang capek, ya wajar sih. Di tengah-tengah masa santai, anak udah lumayan 3 bulan, udah nggak rewel-rewel. Karena rewel tuh di awal, udah enak, udah susunya udah pas gitu ya. Jadi ceritanya agak nyantai orang tuanya. Istri juga udah mulai nggak kelabakan karena memang transisi ya, dari tiba-tiba anak pertama, anak kedua, terus ya mulai kesibukan lagi ngurus anak. Akhirnya udah mulai santai, tiba-tiba dapat pengumuman. Coba masukkan lagi lamarannya. Cadangan, tim cadangan siap-siap. Wah. Karena salah satunya yaitu kita nggak boleh doakan yang negatif, kita doakan berkat. Salah satu dari yang pemain intinya bukannya kecelakaan, bukan. Dia memang naik ke tingkat kota. Dia naik kelas. Akhirnya harus ada yang digantikan. Wah, pemain cadangan udah siap-siap semua ini. Kita sebagai pemain cadangan udah siap. Akhirnya kita masuk. Puji Tuhan. Tuhan pilih kita. Di waktu yang tepat. Karena berapa bulan tidak terlalu berat, gaji masih aja. Jadi Tuhan siapkan itu Bapak Saudara. Ingat, kita harus punya kacamata dari sudut pandangnya Tuhan. Jangan sudut pandang kita doang. Kalau sudut pandang kita Tuhan harusnya kalau kesaksiannya enak nih. Tuhan berhasil mulu kan enak kesaksiannya, benar nggak?
Makanya kalau kesaksian jangan cuma kesaksian yang berhasil saudara. Saksikan juga sesuatu yang belum terjadi juga saksikan. Halo? Nah ini yang sering salah nih kapan nih? Ya saya bukannya meluruskan, tapi saya coba memberikan sudut pandang dari sudut kesaksian. Makanya kalau ditawarkan ayo siapa yang mau bersaksi nggak ada yang mau, karena apa? Orang belum berhasil. Halo? Bapak saudara, kesaksian itu untuk membungkam kuasa si jahat kan ya? Benar Bapak saudara? Nah, hari ini kesaksian orang dinilai dari berhasil atau tidaknya. Setuju nggak? Coba bayangkan kalau hari ini, ya coba kalau kita kesaksian, endingnya pasti ingat kalau saya dapat mengalaminya, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalaminya. Benar ya? Kan seperti itu ya, enak ya kesaksiannya ya. Coba ya, si Paulus yang suruh kesaksian. Bapak Ibu Saudara, nama saya Paulus, izinkan saya bersaksi. Saya dipakai Tuhan. Terus setelah saya hidup di dalam Tuhan Yesus, ternyata waduh banyak masalah yang terjadi dalam hidup saya. Saya karang kapal, saya dipatu ular, saya dilempari batu, hampir mau mati saya Bapak Saudara. Tapi atas anugerah Tuhan saya masih tetap percaya sama Tuhan saya. Apapun masalahnya saya tetap percaya. Kalau saya dapat mengalami, saya berdoa, Bapak Saudara berdoa, tolong nama Yesus, nggak mau karang kapal, nggak mau dipatu ular, nggak mau dilempari batu. Kalau kayak gitu kita nggak mau ya. Yang baik-baik kita mau. Kalau saudara percayalah, Tuhan kita dahsyat. Pada waktunya itu pasti kita akan lihat terjadi. Jangan cuma berdoa naik terus. Ingat, naik ke gunung, ke puncak itu jalannya nggak begini terus kan saudara. Halo, ada waktunya turun dulu ke lembah. Untuk apa sih? Healing. Ngeliat pemandangan, wah keren juga ya, kelihatan ya dari jauh ya, rumah-rumah kecil ya. Tapi habis itu naik lagi kan. Saya percaya ada kalanya kita turun, tapi bukan going down, tapi untuk going up, untuk ngambil sedikit dulu celah untuk istirahat, baru naik lagi. Makanya nggak ada tuh naik gunung gini terus, yang ada kok ampas kopi kita atau mobil kita bisa jong, yang ada kecelakaan. Makanya nikmati proses yang ada. Hargai didikan Tuhan. Amin. Kita lagi di risiko, kita lagi di proses sedemikian rupa. Biar kelak kalau kita nanti masuk enak begitu. Kalau masuk saat pas memang maunya kita, kali-kali nanti ada kelas yang kita belum siap untuk menanganinya. Tapi kalau pas masuk sesuai waktunya Tuhan, itu indah. Yang saya juga katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yusuf Bapak Ibu Saudara masih hidup? Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah untuk doa Bapak Ibu Saudara. Doakan terus apa yang menjadi doa, mimpi dan harapan. Doa saya biar itu semua terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Saya udah mau main musik. Ingat Bapak Saudara, pulang dari tempat ini yakinkan kepada dirimu masing-masing, Yusuf masih hidup. Amin. Apa Yusuf dalam hidupmu? Catat kembali, ingat kembali, dan katakan dia masih hidup semua. Dia belum mati. Tinggal tunggu waktunya. Kita akan lihat itu terjadi. Waktu Tuhan. Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kalau yang bagus dari firman Tuhan hari ini, semua dengan hati. Yusuf masih hidup. Kalau kita hari ini sebagai Yusuf, jangan takutlah untuk menyampaikan mimpi kita. Tapi kalau hari ini kita sebagai Yakub, percayalah, Yusuf masih hidup. Jangan pernah menyerah. Doakan. Aduh Tuhan.
Bapak Saudara coba ke depan kembali. Saya teringat kalau suatu hari nanti doa dan mimpimu dijawab oleh Tuhan. Firman ini hari ini itu semua untuk kepentingan banyak orang. Amin. Bukan hanya kepentingan diri kita. Yusuf yang tahu apa yang membuat Yusuf semangat dalam ini semua. Karena dia tahu ini semua untuk keluarganya, ini semua untuk banyak orang, ini semua untuk bangsanya. Bapak Saudara, jangan pernah berpikir kalau nanti ini terjadi, saya akan cari orang-orang yang pernah bilang gak mungkin, gak mungkin. Jangan, Bapak Saudara. Karena firman berkata, Yusuf berkata, saya sampai sini karena saya mendahului keluarganya yang lain. Karena Tuhan sudah berfirman sama dia. Saya berdoa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kelak itu terjadi. Ingat ini, itu untuk kepentingan banyak orang. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah di mana. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Sama-sama waktu buat saya tadi kami berdiri. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Saya beri waktu 1 menit buat Bapak Saudara akan mendoakan apa yang menjadi pergumulan doa, mimpi dan harapan Bapak Saudara. Apapun ini, doakan hari ini Bapak Saudara. Tidak ada kata yang mustahil. Mungkin secara realita memang susah, sulit untuk kita bisa menerima ini. Kenyataannya nggak seperti itu, Budiman. Halo Bapak Saudara. Orang bisa memprediksi mereka-mereka akan yang jahat, tapi kita punya Tuhan. Tuhan kita ya dan amin. Tuhan kita Alfa dan Omega. Sekali dia berfirman, itu pasti terjadi. Mungkin ini doa sudah Bapak Ibu doakan berpuluh tahun. Mungkin mimpi ini sudah Bapak Ibu Saudara mimpikan dari tahun-tahun yang lalu, tapi belum terjadi. Pesan saya, Yusufmu masih hidup, teruslah mencarinya sampai kau bisa dapatkan Yusuf itu. Doakan kembali Bapak Saudara, doakan kembali mimpi-mimpimu itu, doakan kembali doa-doamu itu. Amin. Yes. Kau yang lagi berjuang ke sebuah pekerjaan, engkau yang merindukan kehadiran buah hati dan keluargamu, doakan itu terus. Yusuf masih hidup. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Saya sangat diberkati dalam kebenaran firman benar ya. Waktu Tuhan kasih